Gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul My Daughter is Zombie 2025. Berbeda dengan film zombie pada umumnya yang penuh darah dan ketegangan, film My Daughter is Zombie justru menyentuh hati dengan balutan komedi yang segar, namun juga mampu meneteskan air mata karena kasih sayang yang ada. Menceritakan tentang wabah zombie yang menyerang dan semua yang terinfeksi akan dimusnahkan agar tidak menginfeksi manusia lainnya. Tapi kasih sayang yang dipunya ayah gak mau anaknya mati. Dengan sadar diri, sang ayah menyembunyikan putrinya dari dunia luar. Dan gak berhenti di sana. Ayah juga punya caranya sendiri untuk membuat virus itu berkurang bahkan menghilang dari tubuh anaknya. Ia terus melatih anaknya setiap hari untuk menjadi layaknya manusia, belajar untuk bertingkah sopan dan mengajarkan sosialisasi. Cuma, kebahagiaan dari perjuangannya itu di ujung jurang waktu tentara mengepung mereka. Padahal sudah mampu bertahan sejauh itu dan aman-aman aja. Namun, apakah orang lain berhak untuk memisahkan mereka? Dan apakah benar kasih sayang bisa membangkitkan kembali jiwa manusia yang udah mati? Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. 잠깐만. 감염자가 발견될 경우 가만히 있어 보자니까. 비켜. 걱정 마라 수아야. 삼촌이 살려줄게. 엄마. 돈 준다니까 좋았냐? 면역 반응이 만들어진 것 같습니다. 나도 더 힘내야겠다. 우리 존재. Pulang ke rumah dan menyapa kucing kesayangannya, berita terdengar menyiarkan tentang virus zombie yang menyerang Korea Selatan. Dalam rumah itu, Lee sebagai seorang ayah yang menyembunyikan anaknya. Si anak itu terinfeksi virus zombie dan ia bisa menangani anaknya sendiri. Dan anaknya itu termasuk zombie terakhir yang tersisa. Kerja di posisi media sosial untuk kebun binatang, Lee menjadi pekerja yang sangat ceria dan cukup menghibur. Ke rumah, Soa masih berlatih di depan cermin sampai Lee mengagetkannya. Di mana Soa ini udah remaja dan dia kesal karena pintunya udah ada peringatan gak boleh ada yang masuk kecuali si kucing. Sekarang ini si kucing lagi nonton TV sendiri. Sampai berita terkini muncul menyebutkan kalau ada virus zombie yang sedang merajalela dan mengenai orang tanpa pandang bulu. Hari itu Soa ulang tahun. Lee merayakannya bersama nenek dalam panggilan video. Kebersamaan dalam panggilan itu terhenti karena nenek cukup sosialita dan mau melanjutkan acara sama teman-temannya. Sesudahnya, Soa minta hadiah. Ia juga minta agar Lee nggak naruh churros lagi di meja mereka. Lee jadi kesal karena waktu kecil Soa ini ngerengek, minta churros, bahkan mereka hampir diusir dari kereta karena tangisan Soa. Gak mau diingatkan akan hal itu, Soa menggelitiki ayahnya. Dari sana, ia bisa mendapatkan hadiah. Gak lama, mereka lihat zombie yang nyerang. Zombie juga mendekat dan berusaha masuk. Dengan membenturkan kepalanya ke kaca, Lee minta Soa dan kucingnya bersembunyi. Kaca juga berhasil pecah. Karena gak bisa diajak kompromi, Lee langsung menghadang zombie itu dengan sofa yang berhasil menjepit si zombie. Dari berita yang ada menyebutkan kalau virus zombie mulai menyebar. Mereka keluar dari apartemen dan di jalanan itu semua orang sudah jadi mayat hidup.
Lihat jumlah yang banyak, Lee bilang mereka harus akting seperti zombie untuk melewati para mayat hidup. Awalnya Soa nolak karena ia bukan aktor, cuma keadaan yang kepepet bikin Soa seolah terinfeksi. Lee mengikutinya, tapi para zombie lebih kencang untuk mengejar. Mereka jadi lari, tapi sayangnya Soa jatuh. Soa ini mau digigit, Lee jadi menghadangi dan tangannya terkena gigitan. Tapi untungnya nenek zombie itu pakai gigi palsu. Mereka lanjut kabur dari kejaran para zombie. Di sana Lee minta agar Soa menunggu sebentar sama si kucing dan Lee mau ambil mobil mereka. Dengan peralatan seadanya, Lee berhasil mengambil mobil dan bawa mereka pergi dari kejaran zombie. Cuma di jalan Soa terlihat murung, yang rupanya ia terkena gigitan. Dimana waktu nunggu Lee untuk ambil mobil, dia terlalu fokus sama Lee dan gak sadar kalau ada zombie kecil yang menggigitnya. Soa mulai ketakutan kalau akan jadi mayat hidup. Sudah ditenangkan Lee, tapi urat yang bermunculan bikin Soa semakin cemas. Dan sebangunnya, Soa udah jadi zombie yang mau menyerang Lee. Berusaha menahannya agar tidak menggigit, kekacauan itu berhasil terhentikan waktu Soa terbentur. Nenek juga baru aja pulang. Lihat Lee yang gelisah, ia mengabaikan dan mau ketemu cucunya. Walaupun ditahan, tapi waktu lihat Soa memberantaki rumah, nenek kesal dan menjatuhkan Soa. Cuma pas tahu Soa terinfeksi virus zombie, nenek jadi sedih karena hari itu ulang tahunnya, malah mendapati kemalangan. Nenek minta maaf karena nggak bermaksud untuk menyakiti Soa, dan berita di TV bilang kalau bencana nasional akan virus itu sedang diupayakan agar tidak menyebar lebih banyak lagi. Di mana mereka minta agar menghindari kontak langsung dari orang yang udah terinfeksi. Selain itu, pemerintah punya caranya sendiri untuk meminimalisir virus zombie yang sudah menyebar. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit. Lee masuk duluan, tapi kekacauan itu tentara minta orang yang terinfeksi diserahkan. Cuma seorang istri mempertahankan suaminya yang terinfeksi sampai suaminya itu menyerang dan langsung dihabisi di tempat. Lihat hal itu, Lee pilih kembali ke rumah. Dia cerita ke nenek, di mana pemerintah menegaskan siapa yang gak taat dan melindungi zombie akan mendapatkan hukuman pidana. Siang itu juga Lee gali lubang dan minta maaf karena ia gak mampu lihat Soa tamat di tangan orang lain. Ia pilih untuk mengakhiri nyawa anaknya sendiri, cuma ia gak tega. Ada beragam ingatan yang membuatnya lemah. Lee malah memeluk anaknya sambil menahan agar tidak menggigit. Namun hatinya yang melemah, Lee minta agar mereka mati bersama. Nenek yang dengar hal itu mengetuk kepala mereka berdua. Tersulut emosi, nenek juga mau menghabisi cucunya sendiri. Cuma hal itu dicegah sama Lee. Mereka masih bertengkar, sedangkan Soa bergerak sampai ikatan itu terlepas. Perginya Soa disadarkan dari teriakan kucing. Mereka langsung cari keberadaan Soa. Yang mana, dalam gudang itu emang ada Soa. Lee beranggapan kalau anaknya masih hidup. Karena semasa kecil, Soa sering bermain di gudang itu bersama ibunya. Lee yakin kalau ingatan Soa masih ada di dirinya dan artinya Soa masih hidup. Langsung setel lagu kesukaan Soa, Soa meresponnya dengan gerakan. Lee menjabarkan kalau Soa selalu berlatih untuk lomba, dan ia yakin orang yang terinfeksi gak akan ingat sama gerakan atau apapun. Lee senang karena anaknya masih hidup. Di mana para peneliti menyebutkan kalau zombie itu berasal dari virus GAR yang menghancurkan jaringan lunak otak dan menyisakan naluri saja. Para peneliti juga masih mencari obat yang tepat karena sejauh itu mereka masih berusaha untuk membuat penangkal dari virus GAR, di mana nantinya bisa memulihkan ingatan dan melemahkan virus yang tersebar di tubuh. Kini nenek sibuk membuatkan nasi telur kecap kesukaan Soa. Cuma waktu makanan didekatkan, Soa nolak. Dan ia pilih makan usus sapi yang lebih selera. Dongbe bertamu, langsung membahas tentang zombie. Keakraban mereka bikin Dongbe mau bertemu sama Soa. Cuma pas lihat, Dongbe rasa Soa berubah. Ia keluar dan mau menghubungi pihak pemerintah yang ditahan Lee, menyebutkan kalau Soa masih punya ingatan. Di tempat kerja Dongbe, ia ditunjukkan kalau Soa masih bisa merespon gerakan dari lagu yang disuka. Ngerasa temannya gila, Lee jelasin dalam penelitian dari dokter yang ia tonton menyebutkan virus akan melemah kalau ingatan bisa kembali pulih.
Lee minta Dongbae membantunya dalam membangkitkan ingatan Soa. Dongbae masih nolak karena kalau tergigit mereka akan terinfeksi. Terlebih desa itu sudah bersih dari zombie. Dongbae gak mau menghancurkan desa mereka dan bertaruh nyawa seperti Lee. Di rumah, nenek lagi bersihin rambut Soa. Nenek ini juga sebenarnya sedih. Tapi waktu Soa mengeram dan mau gigit, nenek jadi tegas dan berhasil mengurus Soa dengan baik. Sepulangnya, Lee bilang kalau Dongbae minta mereka pergi dari desa kalau mau selamat. Di mana pagi itu, Dongbae masih nunggu di depan rumah. Mereka lanjut ngobrol, dan inti dari obrolan itu adalah setelah Lee pulang dan Dongbae cari informasi lebih lanjut tentang pengobatan dari virus tersebut, jelasnya Dongbae bisa mendapatkan informasi karena ia juga merupakan dokter yang punya farmasi sendiri. Yakin kalau virus itu ada obat penawarnya, mereka akan menggunakan obat itu dalam keadaan mendesak dengan cara membeli saham yang banyak. Dongbae bersedia untuk hal itu dan ia mau bergabung untuk melatih Soa. Sebagai teman yang cukup akrab, ia akan membantu sampai obat penawar itu ada di tangan mereka. Dengan perahunya, mereka pergi ke pulau terpencil. Di sana, mereka berlatih dengan leluasa. Awalnya Lee minta agar Soa berjabat tangan, tapi hal itu nggak berjalan lancar. Dan dari suara Dongbae yang terlalu keras, ia juga dikejar. Lanjut belajar di rumah, Lee mengajarkan kedip mata menandakan kalau Soa menyukainya. Bahkan Soa yang mau menggigit dengan tiupan peluit terbatalkan, dan Lee senang. Tapi yang sebenarnya Soa takut sama penggaruk tangan punya nenek. Ini lucu sih. Mereka lanjut latih kebugaran tubuh dengan berolahraga, ingatan akan semakin tajam. Dan semua kegiatan itu diabadikan sama Lee. Soa juga gak pernah nyerang orang karena ia selalu dibikin kenyang. Dalam berita menyebutkan jumlah infeksi yang tersebar sudah menurun dan pemerintah menaikkan hadiah untuk semua orang yang melaporkan orang terinfeksi, di mana nantinya mereka akan mendapatkan 1.000 juta won. Hari demi hari berlalu, pelatihan, keakraban, sampai ketenangan dari kebersamaan itu mereka mendapatkannya. Seperti di scene awal tadi, Soa yang ditahan bisa menjauh dengan sendirinya. Bahkan Lee memberikan tangannya dengan sukarela, tapi Soa nggak mau gigit. Lanjut untuk belajar menyapa, mengucapkan kata ayah dan nenek, semua itu masih sulit terucap. Akhirnya nenek bilang kalau pasti butuh waktu untuk membuatnya pulih. Layaknya bunga yang terus disirami, mereka akan mekar seiring bertambahnya waktu. Hari itu nenek minta agar Lee membelikan kosmetik untuk anaknya karena nenek gak mau anaknya di rumah terus dan seperti terkurung. Akhirnya Lee datang ke toko kosmetik, cuma di sana ia gak sengaja lihat cinta pertamanya. Lee langsung sembunyi, tapi Yeon ini menghampiri, mereka jadi pulang bareng, dan karena Yeon tanya terus tentang Putri dan kepo sama istri Lee minta turun. Waktu malam bersama Dongbae, Yoon datang dan ia dapat informasi kalau Lee udah bercerai serta anaknya mengalami gangguan otak karena kecelakaan. Yoon yang berprofesi sebagai guru jadi menawarkan agar anak Lee tetap sekolah dan berbaur bersama teman-teman seusianya untuk menghindari depresi dan bersosialisasi. Di mana di TV menyiarkan berita tentang virus zombie, Yoon langsung beraksi dan menyebutkan kalau ia sangat membenci zombie. Bahkan tunangannya yang terinfeksi juga langsung dihabisi di tempat. Jelasnya mereka berdua kaget pas tahu hal itu. Ya gimana enggak kan, karena Soa juga terkena gigitan zombie. Paginya Lee pulang ke apartemen, dia mau ambil beberapa barang milik Soa. Cuma lihat kenangan yang ada bikin Lee menghayal akan anaknya yang datang dan kembali normal. Sampai ia ingat waktu anaknya lihat kembang api dan terpana. Lee langsung minta tolong ke temannya untuk bantu. Tapi Dongbae enggan karena itu terlalu resiko. Bagi Lee, itu tempat yang disukai Soa dan bisa jadi bantu memulihkan ingatan anaknya. Namun kembalinya di rumah, Lee kaget karena ada Yeon di sana. Nenek bilang kalau menolak akan lebih berbahaya karena mencurigakan. Soa yang terlihat langsung didekati Yeon dan untungnya masih bisa dicegah. Tapi suara yang terdengar itu bikin Yeon janggal. Peluit ditiup, mengusir halus dan beralasan sudah waktunya nenek untuk olahraga. Esoknya, nenek mulai merias wajah Soa. Dongbae juga datang dengan kostumnya. Mereka bertiga bersiap untuk menghadiri festival kostum.
Hari itu, perkumpulan warga juga berlangsung, dan desa itu mendapatkan sertifikat kalau desa bebas virus zombie. Nenek yang ada di sana terus-terusan tersedak, yang rupanya diamati Yon. Dan acara pertemuan itu tetap asik karena mereka bisa menikmatinya. Ke tempat festival, Soa melakukan beragam aktivitas secara normal. Di sana, Lee menunjukkan juga kalau tahun-tahun sebelumnya mereka selalu ada di acara yang sama. Di waktu yang sama, Dongbae memperlihatkan kalau sudah ada obat penawar untuk orang yang terinfeksi. Mereka berdua jelasnya senang, cuma Soa sudah hilang dari tempatnya. Di rumah nenek juga dikagetkan sama Yon, dia mempertanyakan keberadaan anak Lee karena udah tahu kalau itu zombie dan ia mau menghabisinya. Dan sekarang, dengan indera penciumannya, Soa jalan. Ia juga gak sengaja ketenggor orang lain, tingkahnya yang aneh itu bikin mereka membeku. Rupanya, Soa cuma mau churros, langsung ambil tanpa bayar. Waktu itu juga Lee berhasil menemukan anaknya. Memeluk erat karena ketemu, penjual datang dan bilang kalau churros itu belum dibayar. Dari sana, Soa bisa mengucapkan churros dengan jelas. Pelafalan yang gak terduga itu bikin Lee memborong semua churros yang ada. Ke rumah, Yon lagi melaporkan kalau ada orang yang terinfeksi di desanya. Tapi nenek menghalangi dan gak terima. Akhirnya dia menceritakan semuanya. Nenek gak mau semua perjuangan Lee sia-sia. Dimana sebenarnya Soa itu bukan anak Lee, tapi anak dari kakaknya atau keponakan Lee. Tapi karena kondisi keluarga kakak Lee sama suaminya yang gak baik-baik aja, dimana suaminya itu mata duitan dan kasar. Dari sana kakak Lee menitipkan Soa. Dan bertepatan di hari ulang tahun Lee, Soa kecil udah tidur. Akhirnya Lee melipir sebentar untuk tiup lilin sama temen-temennya, termasuk sama Yon sebagai cinta pertamanya. Gak lama, panggilan kakaknya yang tahu anaknya ditinggal sendirian, ia jadi khawatir. Kakak mau cepet-cepet pulang, cuma sialnya hari itu menjadi akhir hidup si kakak. Di sana Lee sangat ngerasa bersalah lihat kakaknya yang tamat bersama kue yang dibawa. Dari sanalah Lee angkat Soa menjadi anaknya. Karena suami kakaknya sangat tidak mau tanggung jawab dan hanya memperdulikan asuransi jiwa atau duit si kakak aja. Nenek minta agar Yon gak menyulitkan hidup Lee karena sejauh itu Lee udah berusaha keras untuk memulihkan Soa. Mereka bertiga juga pulang. Yon yang mau dihabisi langsung dihadang. Tapi lihat ayahnya yang dipukuli bikin Soa mau nyerang. Cuma Lee bisa mengendalikannya. Akhirnya Lee bilang kalau Soa masih bisa berpikir dan gak seperti zombie lainnya. Dari sana, Yon minta agar Soa mulai sekolah dan bersosialisasi. Yon menantang Lee untuk meyakinkan kalau Soa tidak berbahaya dan ia akan membantu menjaga Soa selama di sekolah. Tapi kalau Soa bermasalah, Yon bilang dia akan langsung menghabisinya. Pada akhirnya Soa mulai sekolah. Di sana, Yon memperkenalkan kalau Soa punya masalah karena ia kecelakaan. Dan temannya ada yang usil. Sampai mereka teriak sendiri. Mereka ini dikagetkan sama softline Soa yang bergeser. Waktu olahraga basket, Soa juga memberikan bola. Akhirnya mereka bermain bersama. Cuma respon yang kurang bagus bikin Soa nggak bisa menghindar. Lee yang di sana sigap dan ia membawanya ke klinik Dongbae. Ini part lucu sih. Mukanya Soa di sana dipermak biar bener lagi. Terus Yon datang bawa apel dan bilang kalau itu apel dari teman-temannya. Soa lihat teman-temannya di seberang sana dan ia menyapa. Malam itu Soa mulai bisa tertawa bermain kartu bersama neneknya. Cuma ketukan yang ada buat nenek membukakan pagar. Kira kalau itu Lee karena lupa bawa kunci. Tapi ternyata yang datang ayah kandung Soa. Dia tahu dari berita yang bilang ada zombie waktu festival berlangsung. Ayah kandung mau bawa Soa pergi dan menyerahkannya ke pemerintah demi uang. Waktu perjalanan pulang, panggilan nenek yang menyebutkan Soa dibawa pergi sama si ayahnya buat Lee khawatir. Di sana Lee lihat mobil yang udah ada jauh, namun gak ada pilihan lain selain ia nekat untuk menerabas lewat hutan. Cukup terpontang-panting, Lee sampai jatuh di jalanan, tapi untungnya Lee berhasil menghentikan laju mobil si ayah kandung. Langsung menghajar dan melepaskan perban serta ikatan Soa. Lee dihajar habis-habisan. Lee cuma bilang Soa itu anaknya. Ayah kandung malah bilang Lee pengacau yang menghancurkan keluarga kecil mereka.
Lee sendiri nggak terima karena kakaknya diperlakukan kasar dan Mokondo ini cuma memeras uang serta tenaga si kakak. Lee nggak yakin Mokondo itu bisa menghidupi anaknya dengan baik. Dan sekarang ini, Soa sudah hidup bahagia sama Lee. Emosi yang tertahan udah diluapkan, tapi ayah Mokondo itu buat distraksi dan menyiksa Lee. Soa yang lihat cukup geram dan ia menggigit ayah kandungnya sendiri. Dan amarah Soa bisa dilunakkan Lee, tapi kali itu ayah Mokondo berhasil jadi zombie yang langsung dihabisi. Kejadian itu bikin Lee berencana untuk meninggalkan desa sama Soa. Lee nggak mau menyeret siapapun ke dalam hukum karena menyembunyikan manusia yang terinfeksi. Lee minta agar Dongbae menghapus semua foto dan memori soal Soa, termasuk dengan tutup mulut. Di rumah, ibu juga minta ikut untuk pergi bersama, bahkan kucing mereka juga. Esoknya mereka udah bersiap, tapi hari itu Lee beralasan sudah membuat janji sama Yeon. Cuma dia nggak berani untuk menemuinya. Dia minta agar nenek untuk memberikan surat itu ke Yeon. Lalu perjalanan bersama Yeon, di mobil itu nenek lihat ada tentara yang mengarah ke desanya. Minta puter balik, nenek inisiatif untuk lihat surat. Dimana kalau nenek membaca surat itu artinya Lee dan Soa udah pergi dari desa dan gak mau merepotkan nenek ataupun melibatkan siapapun dalam urusan hukum. Kini rumah digeledah, tapi di sana cuma ada kucing. Ke Lee, dia udah ada di gudang dekat dermaga, dimana itu tempat kesenangan Soa semasa kecil sama ibunya. Mereka udah siap mau pergi ke pulau lainnya, cuma mobil yang berdatangan bikin Lee menutup pintu. Bahkan, akses untuk kabur ke pulau seberang nggak bisa karena udah ada tentara di air. Mereka terjebak di sana, dan karena negosiasi nggak berjalan bagus, nggak ada pilihan lain untuk melindungi anaknya. Lee minta agar anaknya untuk menggigit dirinya. Ia minta maaf karena sudah tidak bisa melindunginya lagi dan mau mereka berdua mati bersama. Memeluk erat anaknya, pintu juga berhasil didobrak. Demi melindungi Soa, Lee rela untuk ditembak. Di sana lihat dia yang terdiam. Soa bisa bersuara dengan jelas, menyebutkan ayah, dan ini nangis sih. Kenangan mereka berdua mulai teringat. Soa juga mulai kembali normal. Dia ingat semuanya dan bertanya keberadaan Lee. Untungnya, Lee masih hidup, walaupun sekarang ini keadaannya koma. Bahkan, 3 bulan berlalu berita tentang Soa yang sudah sembuh muncul di TV. Begitupun dengan Lee yang masih koma akibat luka tembak yang ada di dada. Ke ruangan, dokter menyebutkan keadaan Lee mulai membaik, di mana infeksinya perlahan berkurang dengan obat yang mereka gunakan. Dokter juga menjelaskan hal itu terjadi karena antibodi Lee sangat bagus. Bisa jadi, selama menjaga Soa, ia tergigit dan mengobatinya sendiri sehingga secara otomatis metabolisme tubuhnya semakin kuat, termasuk dengan imun yang tahan akan virus zombie. Catatan Lee waktu merawat Soa juga diperlihatkan. Semua kasih sayang yang tercurahkan berhasil buat Soa menangis bahagia. Waktu berlalu, Soa menjalani hari dengan normal dan ia mengikuti kompetisi nari. Rekaman itu juga diperlihatkan ke Lee yang masih koma, tapi di sana tangannya merespon. Nah, gimana? Virus yang ditampilkan ini bisa jadi mematikan, tapi bisa juga dikendalikan dari pikiran. Dalam scene terlihat, kalau semua keadaan bisa terkendali ketika pikiran berfungsi dengan baik. My Doctor is Zombie menunjukkan bertaruh nyawa dan reputasi memang tidak masuk akal. Namun, perjuangan gila itu adalah bukti nyata kasih sayang di atas segalanya. Karena ini adalah film cinta kasih sayang orang tua yang rela berkorban bahkan berbuat semampunya untuk anak, kira-kira apa yang kalian lakukan kalau anak kalian berubah jadi mayat hidup? Anyway, gimana film ini menurut kalian? Jangan lupa nonton full filmnya ya, pasti lebih seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.